Arya menatap ponselnya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Laras benar-benar menutup teleponnya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Adi yang mengamati situasi dengan cemas, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Dengan hati-hati ia bertanya, "Pak Wiratama, apakah rapat pagi ini tetap berlangsung?" Para kepala departemen sudah menunggu di ruang konferensi selama setengah jam. Adi merasa dirinya ceroboh. Mungkin dia seharusnya menunggu hingga Arya lebih tenang sebelum menyampaikan hal ini. Namun bagaimanapun, setelah rapat tersebut, ada jadwal presentasi proyek yang penting. Begitu Adi selesai berbicara, Arya mengarahkan tatapannya dengan tajam. Tatapan itu membuat Adi berdiri tegak seketika, menelan ludah dengan gugup. Mereka tidak bisa menunggu setengah jam. Arya berbicara dengan nada dingin. Jika mereka tidak sabar, apakah mereka masih pantas bekerja di perusahaan ini? Biarkan mereka menunggu. Adi terdiam sesaat. Arya yang biasanya sangat menghargai waktu, kini dengan sengaja membiarkan orang-orang menunggu. Situasi ini jelas tidak biasa. Tidak ada yang bisa menduga bagaimana suasana hati Arya hari ini. Di lokasi syuting, suasana sangat sibuk. Vino sang sutradara dikenal sebagai perfeksionis. Ia sangat teliti bahkan terhadap detail terkecil dalam setiap adegan. Namun hasil kerjanya tidak pernah mengecewakan. Film-filmnya selalu menjadi karya klasik. Namun kali ini semua orang di lokasi syuting menyadari ada seseorang yang lebih menuntut daripada Vino. Orang itu adalah Laras, pendatang baru yang baru saja memasuki dunia hiburan. Laras memiliki kepekaan luar biasa terhadap kamera. Ia memiliki standar yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Vino sendiri. Terkadang Vino merasa hasil adegan sudah sempurna, tetapi Laras tetap bisa menemukan kekurangan dan meminta pengambilan ulang. Pada awalnya, lawan mainnya merasa jengkel. Namun mereka harus mengakui bahwa setelah mengikuti saran Laras adegan tersebut menjadi jauh lebih baik. Dengan hasil yang begitu mengesankan, bahkan mereka yang awalnya kesal mulai menghormati dedikasinya. Ketika syuting akhirnya selesai untuk sementara waktu, Luna duduk di kursi dengan malas. Dia meregangkan tubuh dan menguap. Akhirnya istirahat. Tubuhku sudah tidak muda lagi. Laras tersenyum dan melepas baju besi yang dikenakannya selama syuting. Ia menerima jaket dari asistennya Helen. "Capek iya, kamu istirahat saja. Nanti aku minta Helen membawakan makan siangmu," kata Laras. Mereka semua makan kotak makan siang yang disediakan kru. Luna yang asistennya sedang sakit, merasa sangat berterima kasih atas bantuan Laras dan Helen. "Terima kasih banyak, kalian berdua luar biasa. Aku cinta kalian," Luna berseru dengan semangat. Saat makan, Laras menerima pesan WhatsApp dari Dava. "Tidak ada jadwal syuting malam ini. Bolehkah aku mengajakmu makan malam?" Laras membaca pesan itu dengan tenang. Di seberangnya, Luna bertanya, "Tidak ada adegan malam ini kan? Apa kamu punya rencana?" Laras menggeleng. "Belum, bagaimana kalau kita makan bersama?" Luna langsung semangat. "Baiklah, kita makan barbecue, makanan Jepang, atau hotpot. Aku akan cari rekomendasi terbaik," katanya sambil membuka ponselnya. Laras terkekeh dan membalas pesan Dava. "Maaf Dava, aku sudah ada rencana dengan Luna." "Oh, kebetulan sekali. Lain kali saja." "Ya, lain kali." Setelah makan malam bersama Luna, mereka kembali ke hotel. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat Laras hendak mandi, Dava menelepon. "Laras, ini sudah larut. Ada sesuatu yang penting," tanyanya dengan nada lembut. "Baru saja sampai hotel." "Ada apa? Apa yang kamu makan tadi malam?" "Ikan bakar. Enak, rasanya luar biasa," jawab Laras dengan santai. Dava tertawa kecil. "Kalau begitu, lain kali ajak aku mencoba." "Iya." Laras terdiam sejenak, merasa canggung. "Oke," jawabnya pelan. Dava melanjutkan dengan nada ringan. "Oh ngomong-ngomong, aku tadi makan malam dengan asistenku. Mereka memberi kami kue kecil sebagai bonus. Karena aku tahu kamu suka rasa matcha, aku membawanya untukmu." Laras tersipu. "Bukankah makan manis-manis malam-malam tidak sehat?" tanyanya mencoba menolak. "Apa yang perlu kamu takutkan? Berat badanmu tidak bertambah. Aku membawanya khusus untukmu," kata Dava sambil tersenyum. Laras merasa tidak enak menolak. "Baiklah, aku akan memakannya," katanya akhirnya. "Aku akan mengantarkannya ke kamarmu," tawar Dava. "Ah tidak usah, aku yang akan datang ke kamarmu," balas Laras. "Tidak apa-apa,
Tunggu saja di kamarmu, ujar Dava tegas. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar Laras. Ia membukanya dan menemukan Dava berdiri di sana, membawa kue kecil. Dava, terima kasih, kata Laras sambil menerima kue itu. Namun Dava tidak langsung pergi. Bisakah aku duduk sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Laras ragu-ragu, tetapi akhirnya membiarkannya masuk. Di dalam kamar, Dava melihat sekeliling. Tirai kamar Laras terbuka, memperlihatkan pemandangan malam kota. Tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya selain Laras. Dava dengan setelan rapi duduk di sofa kecil yang menghadap jendela besar dari lantai ke langit-langit. Ia memindahkan kue matcha yang sebelumnya diletakkan Laras di meja kopi lebih dekat padanya. Dengan hati-hati, ia membuka kotaknya dan menempatkan garpu dalam posisi nyaman. Silakan duduk dan coba, lihat apakah rasanya sesuai harapan, katanya lembut. Laras ragu sejenak, lalu dengan gugup merapikan celananya sebelum akhirnya duduk di sofa panjang di samping Dava. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya mengapa malah dia yang merasa seperti tamu di kamar sendiri. Apakah karena merasa bersalah, ataukah Dava menyadari apa yang sebenarnya ia coba sembunyikan? Laras mengira dirinya sudah cukup baik dalam menjaga jarak tanpa terlihat mencurigakan. Namun kenyataan bahwa Dava mengetahuinya membuatnya malu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil garpu dan mencicipi kue kecil itu. Tapi suasana tegang membuat rasa manis dan aroma matcha tidak terasa seperti biasanya. Setelah beberapa gigitan, ia akhirnya menyerah dan meletakkan kue itu kembali. Dava, aku minta maaf, katanya akhirnya, memecah keheningan. Dava menggelengkan kepalanya, senyum lembut terukir di wajahnya. Tidak perlu minta maaf Laras. Sejujurnya aku menyadari kamu mulai menjaga jarak dariku. Aku sempat berpikir, mungkin ini perintah Arya atau permintaan agensi Abian untuk melindungimu dari skandal. Tapi pada akhirnya aku tahu semua itu bukan alasan sebenarnya. Aku tahu kamu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Laras terkejut. Tidak banyak orang yang benar-benar memahami dirinya bahkan Arya sekalipun. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang diam-diam dipahami oleh seorang dewasa tanpa perlu berkata apa-apa. Dava melanjutkan dengan nada lembut, aku rasa kamu khawatir, jika pernikahanmu terbongkar, aku orang yang paling sering terlihat bersamamu, akan dianggap sebagai orang ketiga, perusak rumah tangga. Kata-kata Dava membuat Laras semakin menunduk. Ia merasa seperti seseorang yang telah menodai sesuatu yang murni. Dava tidak pantas menjadi subjek gosip yang menjatuhkan, apalagi karena dirinya. Dava, ini semua salahku. Aku memang seperti magnet bagi rumor. Tidak peduli siapa yang berhubungan denganku, selalu saja muncul gosip yang membuat segalanya tampak buruk. Aku tidak ingin merusak reputasimu. Dava tertawa kecil, kenapa kamu berpikir seperti itu? Kamu belum pernah punya hubungan apapun dengan siapapun kecuali aku dan Arya kan? Arya, Laras tersenyum pahit. Dia bahkan tidak pantas disebut sebagai seseorang. Senyuman Dava melebar mendengar itu. Kalau begitu hanya aku satu-satunya pria yang dekat denganmu. Jadi kalau kita mau menghitung siapa yang punya masalah, mungkin justru aku yang lebih bermasalah. Tidak mungkin, Dava tidak mungkin salah. Ini jelas masalahku. Sergah Laras cepat, seperti seorang penggemar berat yang tidak bisa membiarkan idolanya dikritik. Dava tertawa kecil, baiklah, kalau begitu mari kita sepakat bahwa tidak ada yang salah di antara kita. Dunia ini saja yang terlalu berlebihan. Industri hiburan selalu suka membesar-besarkan sesuatu, dan netizen mudah sekali terpengaruh. Ini semua di luar kendali kita. Laras mengangguk setuju, merasa lega mendengar kata-kata Dava. Jadi, Dava menambahkan, kamu tidak perlu lagi menjauhiku. Persahabatan kita tidak seharusnya terpengaruh oleh gosip atau opini orang lain bukan? Laras mengangguk tegas. Benar, mulai sekarang biarkan mereka berpikir apa yang mereka mau. Aku ingin tetap berteman denganmu seumur hidup Dava. Namun hati Dava bergejolak mendengar itu. Ia merasa seperti seorang pembohong, menggunakan persahabatan ini untuk tetap dekat dengannya. Dava mendorong kue matcha mendekat ke Laras lagi. Aku ingat kamu suka kue matcha. Kenapa tidak kamu habiskan? Tidak suka rasanya. Laras tersenyum lalu mengambil kue kecil itu dan mencicipinya lagi. Kali ini ia benar-benar merasakan manisnya kue dan aroma matcha yang lembut. Memem, enak, katanya tersenyum dengan mata yang berbinar. Dava ikut tersenyum, seolah seluruh beban yang ia rasakan sebelumnya menghilang. Sementara itu gosip mulai tersebar.
Berita tentang Dava dan Laras yang diduga menghabiskan malam bersama di sebuah hotel mulai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nadia yang melihat berita itu, segera menelepon Arya. Begitu panggilan tersambung, Nadia bertanya dengan nada lembut, "Arya, kamu baik-baik saja?" Arya yang baru saja menyelesaikan rapat pagi sedikit bingung. "Aku baik-baik saja. Kenapa?" "Syukurlah," Nadia melanjutkan dengan nada penuh perhatian. "Media suka memperbesar sesuatu. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi, kamu sudah tahu kan?" Arya mengerutkan alisnya. "Apa yang harus aku tahu?" Nadia ragu-ragu kemudian berkata dengan suara khawatir, "Mungkin sebaiknya aku tidak mengatakan ini, tapi aku khawatir kamu akan terluka." Arya kehilangan kesabaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Nadia akhirnya berkata dengan pelan, "Arya, kamu bisa mencarinya sendiri di internet. Aku pikir kamu sudah mengetahuinya." Tanpa mendengar lebih lanjut, Arya segera memutuskan panggilan dan memeriksa berita. 3 menit kemudian dengan wajah merah padam, ia membanting tabletnya ke meja, membuat semua dokumen berhamburan ke lantai. "Kamu tahu tentang ini?" Arya memelototi Adi asistennya. Adi yang berdiri dengan kaku hanya bisa tersenyum pahit. "Pak Wiratama, saya rasa ini hanya kesalahpahaman. Nyonya bukan tipe orang seperti itu. Siapkan tiket pesawat sekarang juga," perintah Arya dengan nada dingin. "Aku akan mencari tahu sendiri." Adegan syuting Roman Reverie hari ini terasa aneh. Semua orang tampak menyembunyikan sesuatu. Mereka diam, berbicara hanya jika diperlukan untuk adegan, seolah-olah tidak ingin melibatkan diri dalam hal lain. Namun orang pertama yang tidak bisa menahan diri adalah Vino. Ia menahan rasa ingin tahunya sepanjang pagi, berharap seseorang akan memulai pembicaraan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi, semua orang ini terlalu pandai menjaga rahasia. Pagi ini, percakapan semalam di hotel antara Dava dan Laras menjadi topik hangat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita itu sudah berada di puncak daftar tren dengan miliaran diskusi sepanjang hari. Paparazzi bahkan berhasil mengambil foto Dava pergi ke kamar Laras di hotel mereka. Dalam foto itu, Dava dan Laras terlihat duduk bersama di sofa kecil. Dava membuka bungkus kue dan menyerahkannya dengan perhatian penuh kepada Laras. Momen itu terlihat begitu intim sehingga netizen segera menyimpulkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Namun masalahnya lebih rumit. Semua orang tahu bahwa Laras memiliki hubungan dengan Arya, CEO dari grup Wiratama. Video ciumannya dengan Arya di pintu kantor polisi telah dilihat oleh banyak orang. Ditambah lagi, konflik antara Dava dan Arya sebelumnya, membuat publik yakin bahwa kedua pria itu bersaing untuk mendapatkan Laras. Netizen menjadi gila sepanjang pagi. Terutama para penggemar Dava, mereka tidak bisa menerima idolanya menjadi pihak ketiga dalam hubungan orang lain. Jika rumor ini benar, maka akan menjadi skandal besar. Meski demikian, Dava dan Laras tetap tenang, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Sikap mereka yang santai membuat Vino memanggil keduanya untuk makan siang bersama. "Baiklah," ujar Vino sambil meletakkan sumpitnya dengan tegas. "Katakan sekarang apa yang sebenarnya terjadi." Laras menghentikan aksinya memakan nasi kotak dan menatap Vino. Sementara itu Dava dengan santai menjawab, "Apa yang kamu bicarakan?" Vino mendengus. "Apalagi kalau bukan soal tadi malam. Apakah itu benar atau tidak? Kalian berdua harus memberikan jawaban yang jelas." Dava berharap itu benar, tetapi kenyataannya tidak. Laras tertawa kecil dan menggoda, "Tentu saja itu tidak benar. Tuan Vino, kamu percayakan." Vino menghela napas lega dan menepuk dadanya. Untung saja begitu. Namun rasa penasaran Vino kembali. "Kalau memang tidak benar, kenapa kalian tidak menjelaskan? Situasinya sudah di luar kendali." Dava tersenyum tipis. "Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Tidak perlu repot-repot menjelaskannya. Itu hanya rumor tak berdasar. Semalam aku hanya membawa sisa kue untuk Laras. Kalau kita harus mengklarifikasi setiap rumor seperti ini, maka aku harus membuat pernyataan setiap 2 hari sekali selama syuting." Mendengar itu Vino tertegun. "Setiap 2 hari sekali? Apa maksudmu? Kamu sering membawa makanan untuknya?" Dava tidak menjawab dan Laras hanya tersenyum. Vino pun menggelengkan kepala, bingung dengan keakraban baru antara keduanya. Sementara itu, para penggemar Dava hampir menyerbu akun media sosial Laras menuntut penjelasan. Studio mereka Raka dan Abian berusaha untuk mengendalikan situasi, tetapi kedua belah pihak Dava dan Laras memutuskan untuk menangani masalah itu sendiri.
Akhirnya Dava memperbarui status media sosialnya. Apakah kue mangkuknya enak? @Laras. Laras dengan cepat membalas. Enak, terima kasih sudah memberiku makan Dava. @Dava. Keduanya bahkan melanjutkan percakapan santai mereka di depan publik. Tidak perlu berterima kasih. Aku akan membawakannya lagi lain kali. @Laras. Kenapa aku harus makan sisa? Ajak aku makan langsung saja. @Dava. Interaksi ini sukses membuat netizen bingung sekaligus terhibur. Sebagian besar akhirnya percaya bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Trending topik pun bergeser dari Dava dan Laras menghabiskan malam bersama di hotel, menjadi Dava dan Laras bercanda soal kue mangkuk. Di lokasi syuting, suasana kembali ceria. Luna bercanda kepada Laras, aku sangat takut sampai tidak berani bernapas dalam-dalam. Kamu harus mentraktirku makanan enak untuk menenangkanku. Setuju, kata Emma sambil mengangguk. Laras, traktir kami nasi kotak spesial. Laras tertawa kecil. Baiklah, aku akan mentraktir kalian makan, tapi biar Tuan Vino yang bayar. Semua tertawa mendengar candaan Laras, tetapi suasana ceria itu mendadak berubah. Luna dan Liam yang sebelumnya bercanda tiba-tiba terdiam, wajah mereka berubah pucat. Tatapan mereka terpaku ke arah pintu masuk. Apa-apaan ini? Gumam Liam pelan. Semua orang mengikuti arah pandangan mereka. Saat itu juga, udara di ruangan seakan membeku. Bagaimana mungkin orang itu ada di sini?